Oke sahabat, sekarang kita akan uji failovernya ketika salah satu sumber internet kita cabut, apakah masih bisa berjalan. Ini adalah topologi failovernya untuk mencegah downtime atau low-nya performa WiFi ketika kita berinternet. Menggunakan 3 router LTE, mulai dari Orbit Pro H1, ini adalah Huawei B310, kemudian LHG LTE dari Mikrotik, dan menggunakan Mikrotik RB450GX4 dan pemancar Wi-Fi-nya TP-Link Archer C54. Namun sebelum terhubung ke access point Archer C54, Ether 5-nya kita hubungkan lewat laptop untuk melakukan settingan. IP address dari Orbit Pro H1 default saja 192.168.8.1. Kemudian IP address dari Huawei B310 ini kita sudah lakukan perubahan di 20.1 yang awalnya sama dengan Orbit Pro H1. Kemudian Mikrotik LHG LTE dengan IP address default atau bawaannya 192.168.88.1. Oke, Orbit Pro H1 masuk langsung ke Ether 2 karena Ether 1 ini ada support PoE dan kita gunakan untuk PoE juga. Bagi sahabat yang menggunakan dari Ether 1 juga bisa. Kemudian Ether 3-nya ke Huawei B310, Ether 4-nya ke Mikrotik LHG LTE, dan Ether 5 ini yang masuk ke laptop untuk kita lakukan settingan dan akan kita pasangkan ke TP-Link Archer C54 dengan IP address ke Wi-Fi ini 10.10.10.1. Inilah topologi, dan sekaligus ini merupakan topologi load balance PCC, namun kita memfokuskan kepada failovernya. Jadi ketika misalkan Orbit Pro ini down atau habis pulsa datanya atau lagi low traffic atau performa, akan fokus ke Huawei B310. Demikian juga jika Huawei B310 down akan masuk ke Mikrotik LHG LTE. Di antara ketiga sumber internet ini mana yang performa bagus, Mikrotik dengan settingan failover ini akan mengarahkan ke router modem yang performanya bagus. Oke sahabat semua, itulah topologi failover dan sekaligus load balance PCC yang sahabat bisa langsung melakukan settingan load balance-nya, dan kita akan masuk kepada settingan langsung. Simak terus. Oke sahabat, setelah kita login, kita ke menu interface. Kita akan buatkan namanya mulai dari Ether 5 sebagai pemancar Wi-Fi. Kita beri nama Wi-Fi. Kita mulai dari Ether 2 karena Ether 1 ada PON-nya, kita tidak mau mengganggu, sehingga sumber internet pertama kita tempatkan pada Ether 2 dengan sumber internet dari Orbit Pro H1. Oke, sumber internet yang kedua ada pada Ether 3. Kita beri nama Huawei B310. Oke, ini sumber internet yang kedua ada pada Ether 3. Dan Ether 4 ini adalah sumber internet dari Mikrotik LHG LTE. Kita akan beri nama di Ether 4, oke, LHG LTE. Oke, sudah selesai pemberian nama pada interface sehingga kita sudah tahu. Yang kedua, kita akan ke IP DHCP client untuk input sumber internetnya. Sumber internet pertama Orbit Pro H1 pada Ether 2, apply OK, bound, siap. Kemudian pada Ether 3 Huawei B310, oke, kita menunggu sampai bound, sudah bound. Dan sumber internet yang ketiga LHG LTE di Ether 4, oke, kita menunggu sampai bound. Ketiga-tiganya sudah bound, dan yang paling penting di default route ini kita no. Oke, kita buka kemudian default route dari sumber internet
awalnya yes, kita akan memilih untuk no. Oke, semuanya sudah no pada default root untuk sumber internetnya, dan kita lihat. Oke, kita cek dulu di menu statusnya sudah ready di IP address-nya, kemudian sumber internet kedua Huawei B310 yang kita sudah rubah IP-nya. Oke, LHG semua sudah ready, dan tahapan berikut ini adalah settingan dasarnya, walaupun sama seperti pada settingan-settingan sebelumnya. Oke, kita ke IP DNS, dan semua IP sumber internetnya sudah terbaca, mulai dari IP Orbit Pro H1 sampai LHG LTE. Kita centang saja allow remote request, apply, oke. Kemudian yang berikut adalah IP firewall. Kita akan menginput di NAT-nya, klik tambah general source NAT. Pada out interface ini kita ke Ether 2 Orbit Pro H1 Extend Masquerade, apply, oke. Sumber internet pertama sudah terinput. Kita input sumber internet kedua, out interface-nya ini di Ether 3 Huawei B310 ada di Ether 3, extend-nya Masquerade, apply, oke. Kemudian kita input yang ketiga sumber internetnya, interface-nya di Ether 4 sebagai sumber internet yang ketiga ada di Ether 4, extend Masquerade seperti awal tadi, dan 3 sumber internet kita sudah input. Oke, tinggal kita lihat route-nya. Nah, di sini route secara otomatis, dan kita akan menambahkan route secara manual. Oke, kita klik tambah. Di menu gateway ini kita input sumber internet yang pertama dari Orbit Pro H1 192.168.8.1. Ini adalah sumber internet dari Orbit Pro H1. Dicek gateway ini ping. Oke, distance-nya 2 karena ada pada Ether 2. Kemudian sumber internet yang kedua, cek gateway-nya, kemudian distance-nya kita tempatkan ke 3, dan kita input yang berikut 192.168.88.1. distance-nya ini yang di Ether 4, kita klik play, oke. Oke, secara manual kita sudah tempatkan pada posisi. Oke, kita membuat IP address dulu karena ketiga sumber internetnya sudah oke. Tinggal pemancar wifi-nya kita harus membuat IP address-nya. IP address-nya adalah 10.10.10.1/24. Oke, pada Ether 5 atau wifi kita klik oke. Oke, 4-nya sudah mempunyai alamat IP masing-masing. Dan settingan dasar yang terakhir adalah kita membuat IP hotspot-nya. Kita setup hotspot awal untuk melakukan login. Karena pemancarnya pada WiFi 5 ini di Ether 5, tinggal kita next saja sampai selesai. Oke, sudah sukses untuk settingan dasarnya. Settingan dasarnya sudah sukses, sahabat, dari ketiga sumber internet. Dan kita menambahkan untuk user 123 ini untuk login awal, dan kita akan melakukan settingan lanjutan untuk load balance PCC-nya. Kita akan uji untuk settingan kali ini. Oke, sahabat, sudah sukses. Kita ping ke Google. Oke, sekarang sudah meminta untuk login setelah router di restart, dan kita sudah berada pada interface yang dilakukan settingan dasar. Oke, dan kita lanjut kepada yang lanjutan di IP firewall. Kita buat address list dulu dengan memberi nama user, misalkan satu nama. IP address yang pertama 192.168.8.1 dari Orbit Pro H1/24. Oke, kita apply
dan kita copy untuk address list yang kedua dari Huawei 192 ke 20.1/24. Apply dan kita copy lagi sumber internet yang ketiga, kita masukkan ke address list di LHG LTE 192.168.88.1 IP address dari MikroTik LHG LTE. Oke, sudah selesai, kita tutup. Kemudian tahapan yang berikut adalah kita bypass, kita ke general pre-routing, kemudian kita ke advanced pada destination address list, kita berikan user, kemudian di actionnya accept. Oke, itulah tahapan untuk bypassnya yang pertama. Kemudian yang kedua, menginput. Jadi kita buat input dari settingan ini di general input, kemudian di in interface-nya, oke, Orbit Pro H1, dan new connection mark-nya di menu action kita beri nama ISP1, pas draft-nya tetap tercentang, apply oke. Kita input untuk ISP yang kedua. Oke, kita pilih input, kemudian in interface-nya ke Huawei B310, action-nya kita ke connection mark connection dan kita beri nama ISP2. Oke, apply dan oke. Kita tambahkan ISP yang ketiga di menu input. Dari input untuk 3 ISP, ini interface-nya kita ke ISP yang ketiga Huawei MikroTik LHG LTE, action-nya mark connection dan kita beri nama ISP yang ketiga, apply oke. Oke, inputnya sudah selesai. Sekarang kita akan buat outputnya. Oke, di menu output, kemudian connection mark-nya ISP1. Oke, kita ke action, langsung ke mark routing, kita beri nama route 1, jadi routing pertama. Oke, pas draft-nya kita hilangkan, centangnya kita hilangkan pada menu output ini. Output untuk yang kedua, di menu output, connection mark-nya kita akan memilih ISP2. Connection mark-nya pada ISP2, action-nya kita pilih mark routing, kemudian kita akan beri route yang kedua, routing 2 atau route 2, terserah sahabat. Pas draft centangnya dihilangkan, apply oke. Kita tambahkan untuk output yang ketiga, kemudian connection mark-nya kita pilih ISP yang ketiga, action-nya kita pilih mark routing. Pas draft-nya dihilangkan, kita beri nama route untuk ISP yang ketiga, apply oke. Oke, kita akan melakukan settingan lanjutan user seperti ini sahabat. Kita membuat peer connection-nya atau LB PCC-nya, peer connection classifier, baud address and port. Kemudian di menu ekstra ini destination address port-nya. Oke, kita pilih lokal, invert-nya dicentang, kemudian di menu action. Oke, hard connection. Kita akan memilih ISP yang untuk LB PCC-nya, dan disinilah tahapan load balance PCC-nya. Kita tambahkan untuk LB PCC yang kedua. Oke, di situ tetap pre-routing. Kita pilih user, destination-nya tidak user, bukan untuk user. Pair connection classifier-nya baud and address and port. Ini 3 ISP dan ISP yang kedua kita angka sebagai 1. Kita beri angka 1 sebagai sumber yang kedua. Kemudian di sini kita lokal. Oke, hard connection, dan kita akan memilih ISP yang kedua. Oke, kita klik apply oke. Sekarang kita akan lakukan pre-routing
untuk PCC yang kedua sama seperti untuk PCC sumber yang ketiga sama seperti pertama dan kedua. Bit connection classifier-nya 3 dan 2 sebagai sumber yang ketiga. Oke, ekstranya di DST address IP lokal, invert dicentang, actionnya kita pilih mode connection ISP yang ketiga. Oke, tahapan load balance untuk 3 ISP sudah selesai. Oke, kita pastikan 30, 31 dan 32. Oke, kita akan lanjut ke tahapan connection marknya. Oke, kita tambahkan di adtrain-nya kan user, kemudian di action-nya mark routing. Jadi ini tahapan routing yang kita harus buat. Routing ISP1 sudah selesai, sekarang kita route pada ISP2. Oke, pre-routing tetap di connection mark ini kita akan memilih ISP2. Adtrain-nya seperti biasa, kita pilih user atau address base yang kita sudah buat. Di DST ini bukan user atau dikecualikan. Kemudian di action kita pilih mark routing pada ISP2, apply dan OK. Kemudian kita routing pada ISP atau sumber internet yang ketiga. Oke, connection marknya kita pilih ISP yang ketiga. Route yang ketiga, apply OK. Oke, tahapan sudah selesai dan kita akan buat routersnya. Jadi IP routers kita akan buat manual untuk menginput router internet yang pertama. Kemudian gateway ping, routing marknya route 1, apply OK. Kita akan rule 2, kita apply untuk sumber internet yang kedua 192.168.20.1 dari B310. Kemudian cek gateway-nya ping, distance-nya tetap 1, jadi semua agar menjadi 1 mulai route 1 sampai 3. Kita pilih 2 dan terakhir adalah kita route untuk route 3 nya. Jadi kita meroute manual untuk route 3 yang kita buat seperti SP1 dan 2. Oke, sahabat, tahapannya sudah selesai. Itulah cara bagaimana kita melakukan file over, dan kita akan uji performanya, dan yang paling penting adalah kita uji file overnya pada saat satu sumber internet kita matikan atau kita cabut LAN-nya. Oke sahabat, sekarang kita akan uji file overnya. Ketika salah satu sumber internet kita cabut, apakah masih bisa berjalan? Kita connect dulu dengan MikroTik-nya, Winbox. Oke, sekarang sudah di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada Orbit Pro H1, Huawei B310 dan LHGLT, Ether 2, 3 dan Ether 4. Ether 5 ini adalah pemancar WiFi yang saat ini kita sudah koneksi dengan WiFi-nya, yaitu Kedai 5G. Ini adalah WiFi dari Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik Ether 5. Oke. Sekarang kita coba uji untuk performanya di keseluruhannya. Oke sahabat, sekarang kita coba uji performa di saat traffic lagi padat. Ini sudah load balance kelimanya, dan sahabat bisa lihat di sini dominan di Orbit Pro H1, dan kita akan cabut di Orbit Pro H1 apakah bisa jalan atau tidak. Oke, downloadnya 1,51. Ini di sinyal yang sangat low. Di handphone bisa dapat 0, sekian Mbps.
Oke, kita sekarang coba untuk mencabut Ether 2 ini, Orbit Pro H1. Kita akan cabut. Oke, kita sudah cabut. Kita bisa lihat di IP routers, dan sahabat bisa lihat 192.168 ini unreachable. Oke, ini sudah unreachable di route 1 ini. Berarti Ether 2 yang terhubung dengan Orbit Pro H1 kita sudah cabut. Oke, dengan demikian kita coba uji di mana yang jalan. Apakah tetap jalan, sahabat? Ya, tetap berjalan. Dan di Ether 3 sekarang yang berperan adalah Huawei B310. Oke, sekarang kita akan cabut lagi di Ether 3 ini, yang Huawei B310. Di Ether 3 kita akan cabut lagi. Oke, sudah 0 Mbps, dan kita cek di IP route dan di Oke, di Ether 3 sudah unreachable di route 2 ini. Sumber internet yang kedua Huawei B310, keduanya sudah unreachable. Oke, dan di interface coba kita uji apakah tetap jalan. Sekarang tinggal dari MikroTik LHG LTE, dan ternyata masih jalan di Ether 4 MikroTik LHG LTE. Oke, sukses untuk kita lakukan failover. Jangankan down, cabut sekalipun masih bisa berfungsi dengan baik pada Ether yang masih aktif terhubung dengan sumber internetnya. Oke, itulah pengujian failovernya, dan sekarang ketiga-tiganya sudah tersambung kembali. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.